setiap kali kalau saya makan soto, saya tuh suka ketuker. Mana yang namanya bihun dan mana yang namanya soun. Suka lupa bedanya tuh di mana ya. Kalau bihun itu lebih kenyal, lebih cepat hancur. Kalau soun lebih agak kaku, jadi dimakannya lebih enak gitu. Lebih milih bihun, karena bihun lebih lembut. Bihun enak dimakan. Soun, karena teksturnya lebih kencang daripada bihun. Kalau bihun itu dia relatif lunak, tapi lebih gampang pecah gitu. Soun atau glass noodles biasanya terbuat dari pati kacang hijau. Tapi sekarang Anda juga bisa menemukan soun yang terbuat dari kentang, ubi, ataupun singkong. Sama seperti bihun, soun terlihat transparan. Tapi terdapat salah satu ciri soun yang membedakan dengan bihun, yaitu teksturnya yang licin setelah dimasak. Untuk memasak soun, Anda tidak perlu merebusnya. Cukup rendam soun dalam air mendidih selama 5-15 menit sampai soun melunak. Kalau Anda akan menyajikannya dalam resep soto ayam atau sup, Anda tidak perlu memasaknya terlebih dahulu. Bihun. Walaupun sama-sama transparan, tapi bihun lebih tipis dibandingkan dengan soun dan juga tekstur bihun setelah dimasak tidak selicin soun. Bahkan makanan ini terbuat dari tepung beras. Tapi ada juga yang terbuat dari jagung. Bihun bisa dimasak dengan cara merendamnya dalam air panas selama 5-7 menit sebelum memasukkannya ke dalam sup atau soto. Kalau Anda akan menggunakan bihun dalam resep soto ayam atau sup, bihun hanya perlu dimasak selama 1 menit. Bihun dan soun sebenarnya sama-sama sumber karbohidrat. Jadi sama-sama sumber karbohidrat. Cuman bedanya adalah kalau bihun dibuat dari tepung beras pada umumnya. Kadang ada yang menambahkan pati jagung ke dalam. Kalau soun itu lebih diambilnya adalah dari sagu. Nah, sagu itu mengandung protein lebih rendah dibandingkan tepung beras atau jagung. Meski memiliki tekstur yang hampir serupa, tapi bihun dan juga soun ini jelas berbeda. Karena ini makanan, otomatis karena itu harus masuk dalam tubuh, yang harus kita pikirkan adalah gizi. Nah, menurut kalian kira-kira lebih bergizi mana? Soun ataukah bihun? Bihun. Soun. Bihun, soun, Bihun. Soun. Bihun. Kalau soun tidak ada fortifikasi zat gizi apapun, ya maka kita simpulkan kandungan gizi pada bihun yang terbuat dari tepung beras atau pati jagung lebih baik dibandingkan soun yang bahan dasarnya adalah tepung sagu. Nah, gimana teman-teman? Sudah jelaskan penjelasan dari expert tadi? Ada lagi nih pertanyaan yang dikirimkan oleh salah satu pecinta Wonder Food yang dikirimkan ke Twitter Wonderfood.net dari Bayu Kres. Bayu bertanya, bihun dan soun ini kan termasuk jenis mie. Kira-kira bahaya nggak sih buat tubuh? Bayu, terima kasih pertanyaannya, dan untuk menjawabnya mari kita tanya expert. Bihun sama soun itu merupakan golongan mie ya, terbuat dari tepung-tepungan. Nah, cuman bedanya kalau bihun terbuat dari tepung beras, kalau soun itu dari tepung gandum pada umumnya. Mengenai bahayanya adalah bisa dikatakan bahwa penggunaan selama ini pada bihun dan soun itu adalah dari pati. Pati tidak berbahaya untuk tubuh, justru memberikan zat gizi karbohidrat. Nah, cuman dalam proses pengolahannya, kadangkala pada beberapa pengolahan itu membutuhkan tambahan zat pemutih supaya warnanya lebih putih. Kadangkala juga ada yang menambahkan zat pengental supaya lebih kenyal gitu. Nah, kalau zat-zat ini ada di dalam bahan itu, kita mesti waspada karena walau bagaimanapun dia itu memang zat bahan tambahan pangan. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan tentu tidak baik bagi tubuh. Maka sangat disarankan memang masyarakat ketika membeli soun ataupun bihun itu harus cerdas membaca komposisinya. Kalau ditemukan banyak sekali zat-zat BTP atau bahan tambahan pangan, maka kita sarankan untuk memilih yang lebih sedikit BTP-nya. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau ternyata bihun jagung memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Antara lain, low glycemic index. Glycemic index adalah ukuran kecepatan makanan diserap menjadi gula darah. Bihun jagung salah satu bahan makanan yang memiliki kecepatan yang rendah untuk diserap menjadi gula darah, sehingga baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Dietary fiber.
Dikenal juga dengan nama serat pangan atau serat diet, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan baik bagi kesehatan. Manfaat lainnya dari bihun jagung ini adalah memperlambat munculnya rasa lapar, serta mengurangi resiko kegemukan, meningkatkan volume fases, dan mengurangi resiko konstipasi atau sulit buang air besar. Dan kami masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya esok hari, tentu saja hanya di Wonder Food di Net.